Oke, kita langsung mulai saja ya untuk pembahasan penalaran umum PU. Mungkin untuk yang kemarin sudah pernah ikut Zoom ya sebelumnya dengan Mbak terkait pembahasan untuk TO yang TKA A13 ya untuk mapel kimia mungkin sudah tidak perlu berkenalan lagi ya. Jadi sekarang kita langsung saja memulai pembahasan terkait dengan penalaran umum atau PU di simulasi SNPT 2023 dan 2024. Nah, di sini sudah Mbak tampilkan untuk nomor satu dulu. Kita mulai dari yang 2023 ya. Jadi untuk nomor satu, di situ ada suatu wacana ya, karena di sini adalah penalaran umum, maka nanti akan sangat digunakan bagaimana penalaran kita, meskipun sebenarnya ada beberapa prinsip yang bisa kita gunakan, seperti itu. Nah, di sini untuk nomor satu, negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi ya. Pakar logistik menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi adalah, nah, di sini ada kalimat negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Berarti itu adalah kata kuncinya. Jadi dalam mengerjakan soal dengan wacana, memang kita harus menganalisis kata kuncinya atau keywordnya. Biaya logistiknya tinggi. Kemudian pakar menyatakan apa penyebabnya seperti itu. Di sini ternyata disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T. Sehingga tidak semuanya itu dapat dijangkau. Kata kuncinya adalah itu. Kemudian pertanyaannya adalah, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah? Sebelum itu, Mbak akan membahas dulu ya. Jadi ketika kita mengerjakan soal terkait argumentasi, gitu ya, ini pasti nanti ada kalimat-kalimat pendukungnya. Nanti kita kenal sebagai kalimat yang memperlemah, kemudian memperkuat, gitu ya. Ada dua itu. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat itu nanti bisa dibedakan menjadi dua ya. Kalimat yang positif dan kalimat yang negatif. Ini akan sangat mempermudah kita. Jadi ketika yang didukung itu adalah positif kalimatnya atau cenderungnya adalah positif, maka nanti yang akan memperkuat pasti adalah yang sama. Yang memperlemah berarti adalah yang berkebalikannya. Jadi kalau yang memperkuat itu berarti yang sesama positif, tapi yang memperlemah adalah yang sesama negatif. Seperti itu. Kemudian ketika kalimatnya adalah kalimat yang negatif, maka yang akan memperkuat pasti juga bentuknya adalah kalimat yang negatif. Tapi yang perlu diingat adalah harus sesuai konteks ya. Ketika sama-sama negatif tapi tidak berhubungan, maka tidak akan memperkuat ataupun memperlemah. Seperti itu. Kemudian untuk yang memperlemah, jika kalimatnya adalah negatif, maka yang memperlemah itu adalah kalimat yang berkebalikannya atau kalimat yang positif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalimat ini kan konteksnya adalah negatif ya. Jadi biaya logistiknya tinggi karena tidak meratanya infrastruktur di negara T. Jadi tidak semua bisa dijangkau. Yang memperlemah pasti adalah yang berkebalikan dengan kalimat di atasnya. Jadi kalau di atasnya adalah kalimat yang negatif, pasti yang memperlemah adalah yang berkebalikannya atau yang positif. Kemudian yang tidak memperlemah, di sini ketika memperlemah, maka artinya yang diminta adalah yang berkebalikannya. Tapi yang tidak memperlemah itu berarti mencakup dari yang dia itu memperkuat atau tidak berhubungan sama sekali. Jadi yang harus diingat adalah yang ini dulu, kata kuncinya ya. Kemudian kita mulai dari kalimat yang pertama. Pemerintah membangun banyak infrastruktur baru. Jika kita lihat di sini maka kalimatnya positif ya dan berhubungan dengan infrastruktur. Ada kata infrastruktur di sini. Artinya ini berkebalikan dengan kalimat di paragraf atas ini. Artinya di sini berarti dia memperlemah. Nah, dia memperlemah di sini. Kita coret saja ya, yang tidak memperlemah. Seperti itu. Kemudian yang kedua,
Pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Apakah di sini berhubungan dengan biaya logistik tinggi, kemudian tidak meratanya infrastruktur? Karena konteksnya kita harus menyesuaikan ya. Berarti di sini harus berhubungan dengan tidak meratanya infrastruktur. Nah, di sini membahas tentang kebijakan insentif. Artinya ini masih berupa suatu kemungkinan ya, atau kalau misal kita bicara tidak relevan dengan infrastruktur, karena ini malah bicara tentang pajak. Jadi untuk kalimat kedua, ini adalah tidak memperlemah. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi kalimat yang ketiga. Masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada pada pulau yang sama. Nah, untuk kalimat yang ketiga, di sini bahasnya bukan terkait infrastruktur. Ini adalah masyarakat memilih. Untuk kalimat atas tidak berhubungan dengan masyarakat apakah lebih suka pakai logistik atau berapa banyak yang menggunakan eh, logistik itu, gitu ya. Jadi ini tidak berhubungan. Jadi tidak memperlemah masuknya. Kita kategorikan menjadi tidak memperlemah. Kemudian yang keempat, perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Di sini mengatakan bahwa tidak semua wilayah dapat dijangkau, sedangkan di kalimat keempat pernyataannya adalah memastikan semua wilayah itu dapat dijangkau. Berarti ini berkebalikannya ya. Nah, makanya di sini berarti masuknya ke dalam memperlemah. Kita coret yang tidak memperlemah. Mungkin kalau ketika kalian nanti mengerjakan karena di komputer ya, bukan dicoret tapi nanti pilih option gitu ya. Atau mungkin nanti ada titik dua antara memperlemah dan tidak memperlemah, nanti kalian bisa memilih yang mana. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi untuk yang kelima, konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Di sini kembali lagi tidak membicarakan terkait dengan konsumen milih yang mana, perusahaan mana yang dipilih oleh konsumen atau berapa banyaknya yang menyukai biaya logistik yang tinggi atau milih siapa, itu tidak ada. Jadi di sini untuk kalimat kelima ini juga dikategorikan masuk ke dalam tidak memperlemah. Seperti itu. Jadi ada dua yang memperlemah yaitu kalimat pertama dan kalimat yang keempat. Kemudian tiga kalimat lainnya atau tiga pernyataan lainnya. Nah, ini tidak memperlemah. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah kata kuncinya ya atau beberapa acuan yang bisa kita gunakan untuk melihat kalimat itu apakah memperkuat atau memperlemah. Seperti itu. Oke, nanti untuk sesi tanya jawab seperti biasa ya akan ada di akhir sesi. Jadi kita lanjutkan dulu untuk pembahasannya. Kita lanjut lagi untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah simpulan yang paling didukung. Simpulan kita udah tahu dari kalimatnya ya. Simpulan itu berarti harus mencakup keseluruhan kalimat atau setidaknya ringkasnya seperti itu. Kemudian yang paling didukung, yang pastinya kalau paling didukung itu harus berhubungan dengan pokok bahasanya. Nah, kita lihat di sini untuk nomor 2 ya. Kalimatnya adalah buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan. Nah, di sini mengandung vitamin C dan antioksidan. Terus bicara tentang buah mangga sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Berarti ini salah satu manfaatnya. Kemudian, peneliti terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Kemudian, yang harus digarisbawahi adalah di sini dapat mencegah. Ketika di sini kalimatnya adalah dapat mencegah, itu kita harus memahami bahwa mangga itu sebagai bentuk preventif ya, untuk mencegah. Jadi bukan untuk mengobati, seperti itu. Kita lihat di sini simpulan yang paling didukung ya, kita analisis dari option yang A dulu. Harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Apakah di sini membicarakan harga? Coba. Ada yang bisa menjawab? Apakah di sini membicarakan harga? Tidak ya.
Di sini tidak membahas terkait harga buah, apakah karena dia bermanfaat harganya menjadi mahal, itu tidak ada. Jadi kalau misal kita bicara kemungkinan, wah kayaknya ini mungkin kalimatnya, tetapi berdasarkan pernyataan yang ada di atas, itu tidak membahas tentang harga. Jadi bisa dikatakan bahwa kalimat ini bisa langsung kita eliminasi saja. Kemudian yang B, jumlah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiatnya. Di atas tidak dijelaskan berapakah jumlah mangga yang harus minimum dikonsumsi supaya dia menjadi bermanfaat. Itu tidak dijelaskan. Jadi ini juga kurang ya, kurang sesuai. Meskipun kalau kita memikirkannya di luar dari konteks kalimatnya atau konteks bacaannya, pasti ya berarti kalau semakin banyak mungkin lebih bermanfaat. Tapi ingat, di PU ini kita tidak boleh berasumsi sendiri ya. Jadi kita harus based on dari bacaan yang ada di atasnya, seperti itu. Kemudian yang C, lanjut lagi. Banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Di sini, penderita kanker ini kan menjadi salah satu manfaat ya dari mengonsumsi buah mangga. Berarti ini sangat berhubungan atau paling didukung seperti itu. Berarti option yang C ini menjadi simpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi mengonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar. Nah, dapat terhindar dari resiko penyakit tertentu. Di sini memang tidak spesifik. Tetapi penyakit tertentu ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Jadi di sini yang D ini bisa menjadi kesimpulannya. Karena disarankan ya, itu disarankan berarti dia itu direkomendasikan. Nah, gitu. Kemudian yang E, banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar. Nah, di sini salahnya adalah menjelaskan terkait produk kesehatan yang menggunakan ekstrak. Sedangkan di kalimat atasnya tidak membahas sama sekali ada tidak produk yang produk kesehatan yang menggunakan mangga seperti itu atau ekstrak buah mangga diubah menjadi pil atau apa untuk kesehatan itu tidak dijelaskan sama sekali. Jadi ini tidak berhubungan. Sehingga untuk nomor dua, maka kesimpulan yang paling didukung, gitu ya, dua simpulan yang paling didukung adalah option yang C dan D. Ini masuknya ke dalam pilihan ganda kompleks ya, karena di sini menjawab dua jawaban untuk satu pertanyaan. Oke, nah untuk nomor tiga, kita lanjut lagi nomor tiga, di sini pernyataannya atau kalimatnya adalah kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan, berarti ini konteksnya kita bahas tentang posisi tidur yang tengkurap, kebiasaan tidurnya ya. Nah, dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang mengakibatkan nyeri. Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Berarti selain nanti punggung dan lehernya bisa nyeri, ternyata bisa menyebabkan kesemutan. Salah satunya, gitu ya. Meskipun tidak terjadi ke semuanya, tapi juga dapat menyebabkan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernafasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Nah, ini mungkin untuk efek positifnya ya, karena misalnya tidurnya tidak tengkurap sehingga nanti mendengkur gitu ya. Tapi kalau misalnya tengkurap nanti dengkurannya bisa diminimalisir seperti itu. Berdasarkan informasi di atas atau informasi tersebut ya, manakah pernyataan yang pasti benar? Yang harus digarisbawahi adalah pasti benar. Kalimat yang pasti benar itu maksudnya apa? Nah, kalimat yang pasti benar itu adalah merujuk kepada kalimat yang tertulis di teks. Yang pasti harus sesuai gitu ya. Jadi harus sesuai dengan yang ada di teksnya dan ada. Kenapa kok harus ada? Karena kalau pasti berarti tidak bisa ditolak gitu argumennya atau pernyataannya. Jadi kalau misalnya pasti, kalau pokoknya kalau kita mencari kalimat yang pasti berarti harus ada di teksnya. Seperti itu. Jadi kalau pasti benar ya harus ada di teksnya jelas. Bukan suatu kemungkinan karena kalimat itu ada suatu kemungkinan, ada kalimat yang pasti seperti itu. Harus bisa membedakan ya. Jadi ingat harus cari yang pasti benar. Kita mulai dari option yang A dulu. Untuk option yang A, orang yang mengalami kesemutan tidur
dengan posisi tengkurap. Apakah di sini dijelaskan orang yang mengalami kesemutan itu tidur dengan posisi tengkurap? Tidak selalu sebenarnya. Ya enggak. Jadi ini masih suatu kemungkinan karena kesemutan itu adalah bagian dari efek tidur tengkurap. Juga dapat menyebabkan. Tapi apakah orang yang kesemutan pasti dia tidurnya tengkurap? Kesemutan itu bisa disebabkan oleh yang lain juga. Jadi kalau di sini ini masih suatu kemungkinan. Di sini Mbak tambahin aja ya, ini masih suatu bentuk kalimat kemungkinan. Kemudian yang B, kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Kesemutan itu memang akibat dari tidur tengkurap, tapi di sini kalimat dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Apakah itu dijelaskan di teks? Tidak ada ya, jadi tidak dijelaskan di teks. Yang ada hanya efek sampingnya salah satunya kesemutan, tapi tidak dijelaskan apakah tidurnya menjadi nyenyak atau tidak. Itu tidak ada. Kemudian, untuk yang C, orang yang memiliki gangguan pernafasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Di sini, memang tidur tengkurap itu dapat membuka saluran pernafasan, tapi tidak dijelaskan apakah dia itu bisa untuk menyembuhkan. Ya enggak? Harus digarisbawahi. Nah, karena itu adalah salah satu dampak positif, tapi supaya tidak mendengkur. Di sini tidak ada dijelaskan bahwa dapat menyembuhkan gangguan pernafasan. Karena di sini hanya membuka saluran pernafasan ya. Gangguan pernafasan itu sebenarnya sangat luas, jadi tidak spesifik apa. Nah, jadi ini kurang sesuai. Kemudian, yang D, nyeri punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur. Nah, di sini, kalau misalnya kalimatnya adalah nyeri punggung dan leher dapat disebabkan oleh kebiasaan tidur tengkurap, itu benar. Tetapi di sini oleh orang yang mendengkur. Ini berarti salah. Ya enggak? Karena jelas-jelas tidak ada di teksnya yang merujuk itu. Kemudian kita lihat pasti jawabannya yang E ya, karena ya hanya yang E saja ya sisanya. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Nah, karena tadi dijelaskan oleh kalimat terakhir ya, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernafasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Nah, di sini juga berkurang. Bukan tidak mendengkur ya, tapi berkurang. Yang mungkin keras menjadi lebih kecil suaranya, seperti itu. Atau mungkin intensitasnya berkurang. Nah, itu adalah untuk nomor 3. Jadi harus hati-hati. Kalau pasti benar ya pasti harus sesuai dengan ya teks dan ada. Jadi kalau kita bicara tersurat dan tersirat, biasanya yang pasti benar adalah yang tersurat, bukan yang tersirat. Karena ketika tersirat itu kita bisa berasumsi ya di situ ya. Jadi kalau di sini kita nggak boleh berasumsi sendiri. Oke, sekarang lanjut lagi untuk nomor 4. Apabila sudah siap panen, nah di sini ternyata kalau sudah siap panen, kata kuncinya, ada prasyaratnya di sini. Jeruk akan terasa empuk jika ditekan, kulitnya berwarna kuning, ketika tergores akan ada aroma wangi. Ini berarti adalah salah satu cirinya. Jadi kita bisa bicara bahwa ada prasyaratnya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan simpulan ya? Kembali lagi, simpulan berarti harusnya kita lihat dari keseluruhan bacaannya. Simpulan benar. Nah, keseluruhan bacaan. Kita lihat simpulannya, jika buah jeruk terasa keras jika ditekan, berwarna hijau, dan tidak mengeluarkan aroma. Ini berbanding terbalik atau sejalan? Padahal di situ katanya harus empuk ya, tapi ternyata ini terasa keras. Jika terasa keras. Jadi kalau suatu simpulan yang memiliki prasyarat, biasanya nanti ada kondisi tertentunya. Nah, kesimpulannya berarti itu ya, kita harus melihat dari prasyaratnya apakah terpenuhi semua ataukah tidak. Jadi jika ada prasyarat, nah, lihat prasyarat yang ada di kalimat kedua atau yang terakhir.
terpenuhi. Kita lihat di situ. Ketika nanti buahnya terasa empuk, kemudian warnanya kuning dan ada aromanya, berarti artinya sudah siap. Tapi di sini berkebalikannya, ya tidak. Karena di situ ternyata masih keras dia. Nah, warnanya masih hijau, terasa keras, kemudian tidak mengeluarkan aroma, jadi tidak ada aromanya. Berarti artinya berbanding terbalik. Berarti kalau berbanding terbalik, simpulannya pasti harus berkebalikannya. Jika sudah siap dipanen, berarti artinya ini belum siap dipanen. Seperti itu. Berarti jawaban yang paling sesuai itu adalah option yang ini ada penjelasannya juga ya, cuma nanti Mbak jelasin dulu. Oke, nomor 5. Kita lanjut lagi nomor 5 ya. Di sini berkaitan lagi dengan simpulan ya, tapi di sini kualitas simpulan. Ketika tadi kita membuat simpulannya, nah kalau di sini kualitasnya apakah sesuai atau tidak. Kita baca dulu. Di sini untuk nomor 5. Nah, di sini membahas terkait dengan hadiah ya. Jadi hadiah wisata itu akan diberikan oleh perusahaan jika. Nah, kembali lagi, ini ada prasyaratnya. Jika apa? Pekerjanya memiliki penilaian kinerja sangat baik. Jadi ada syaratnya. Selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Jadi ada 2 prasyaratnya ya. Nah, kualitas simpulan itu harus kita lihat juga keseluruhannya. Jika ada prasyarat, maka lihat apakah terpenuhi atau tidak. Gitu. Kemudian di sini untuk kalimat kedua, nah kondisinya seperti apa gitu ya, itu kan prasyaratnya tadi. Ternyata pekerja C itu disukai oleh rekan kerjanya, berarti disukai oleh rekannya. Dan mendapat penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Nah, ini ada keterangannya. Kita tahu dia itu harusnya dinominasikan oleh rekan kerja. Di sini konteksnya dia disukai saja. Kemudian dia mendapatkan penilaian kinerja yang sangat baik tahun kemarin. Padahal prasyaratnya itu dia harus apa? Harus 2 tahun berturut-turut. Jadi kita belum tahu tahun ini apakah dia itu kinerjanya juga bagus atau tidak, itu kita tidak tahu. Kemudian simpulannya ternyata berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak mendapatkan. Kalau layak mendapatkan, berarti secara tidak langsung ini lebih dari 50%-nya itu dia mendapatkan sebenarnya ya. Karena layak mendapatkan artinya banyak syarat yang memang sudah terpenuhi. Kalau kita lihat di situ, apakah banyak yang sudah terpenuhi? Kalau jelas mendapatkan adalah ketika semuanya sudah terpenuhi syaratnya. Ketika layak, nah, apakah ini layak? Kalau kita lihat dari kalimat yang kedua, itu sebenarnya tidak bisa merujuk kepada prasyarat yang terpenuhi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara layak atau tidak, kita tidak bisa mengatakan dia layak. Berarti simpulannya ini sebenarnya masih salah. Karena sebenarnya apa? Tidak dinominasikan juga. Kemudian tahunnya hanya 1 tahun, harusnya 2 tahun. Jadi di sini kualitas simpulannya adalah pasti salah. Gitu. Karena tidak terpenuhi keduanya, dinominasikan juga tidak, kemudian 2 tahun juga tidak, gitu ya. Jadi di situ pasti salah. Ketika pasti benar, itu adalah kondisi di mana semua prasyaratnya itu terpenuhi. Mbak tulis di sini saja, ketika pasti benar, itu prasyarat terpenuhi dan simpulannya itu sesuai. Tetapi kalau pasti salah, berarti prasyarat tidak terpenuhi. Kemudian, ketika suatu kemungkinan
atau mungkin benar atau salah, berarti hanya salah satu atau beberapa prasyarat yang dipenuhi. Kemudian tidak relevan itu berarti artinya tidak berhubungan. Jadi yang ini misalnya bahasnya adalah tentang hadiah yang akan diberikan dengan syarat bla 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 gitu ya. Kemudian simpulannya adalah C sangat baik dan lain-lain. Nah, itu tidak ada berhubungan dengan hadiah wisatanya dan tidak berhubungan juga dengan kinerjanya. Itu berarti artinya tidak relevan atau tidak berhubungan. Kalau tidak dapat dinilai, itu biasanya masih berhubungan dengan hadiah gitu ya. Kalau konteksnya di sini adalah hadiah ya, berarti masih berhubungan dengan hadiah, tapi tidak bisa dibuat kesimpulannya. Misalnya kalimat pertama ada prasyaratnya, sedangkan kalimat kedua itu tidak menjelaskan apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Berarti informasinya itu masih kurang. Sebenarnya cara membedakannya adalah seperti itu. Nah, jadi di sini berarti untuk soal nomor 5 simpulannya itu pasti salah gitu. Oke, lanjut lagi. Nomor 6 ya. Nomor 6 di sini. Nah, dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan. Pokoknya kalau kita ngerjain PU, kita harus membuat kata kuncinya. Pahami kata kuncinya. Gitu ya. Nah, di sini kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20-30% setiap tahunnya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Jadi, asumsi mana yang paling mungkin? Berarti kalau di sini kita bicara paling mungkin, berarti ya harus yang paling sesuai. Dan pastinya harus berhubungan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah ada ya opsinya betul yang C. Nah, di sini kita lihat dulu dari nomor 1. Masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Apakah masyarakat menjadi hemat di sini? Di sini bahas tentang memang kalimat di pertama ya banyak digunakan oleh masyarakat. Artinya masyarakat banyak menggunakannya. Tapi kayak sebab akibat. Kalau di sini lebih menjadi hemat itu tidak menjadi sebab akibatnya. Kemudian untuk yang B, kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Di sini memang banyak digunakan. Tetapi apakah itu menjadi asumsi? Ini masih kurang sesuai ya. Kalau kita lihat option yang C, kesadaran masyarakat, nah yang ramah lingkungan semakin meningkat sehingga, ya enggak? Sehingga ada argumen bahwa sekarang banyak yang digunakan dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyaknya itu bisa ditekan ya, mendatangkan efisiensi atau lebih hemat 20 sampai 30%. Kalau di sini untuk hematnya sebenarnya kalau option yang ini A itu tidak merujuk kepada masyarakat yang berhemat ya. Tapi di sini adalah bahan bakar minyaknya yang lebih efisien. Seperti itu. Kalau untuk yang B tadi salahnya apa? Apakah ini menjadi pilihan sebagian besar masyarakat? Nah, di sini juga tidak dijelaskan juga kan sebenarnya. Jadi sebab akibat yang paling mungkin. Nah, soalnya kalau kita bicara kemungkinan, semua hal bisa menjadi mungkin. Iya tidak. Tetapi yang paling mendekati itu yang mana? Nah, di sini yang paling mendekati atau yang paling mungkin adalah option yang C. Kita lihat yang D, kenapa salahnya yang D itu ada di mana ya? Banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya. Di sini tidak membahas sama sekali juga tentang produsen. PT apa yang membuat kendaraan ramah lingkungan juga tidak ada, gitu ya. Kemudian yang hemat energi menjadi program yang gencar disosialisasikan. Di situ tidak membahas juga sama sekali untuk sosialisasi. Ya enggak. Jadi sebab akibat yang paling tepat adalah option yang C. Jadi asumsi yang mendasari argumen ini. Seperti itu. Oh, jadi karena kesadarannya meningkat, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat.
Sekarang kita lanjut lagi untuk nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini masuk ke dalam pola barisan ya. Di sini ya pola barisan atau deret. Ini nanti bisa berubah angka atau huruf. Kemudian sebenarnya pola barisan itu sangat banyak. Itu biasanya kita pelajari ketika nanti di kelas ya. Tapi kalau pola barisan itu sebenarnya ketika angkanya, jadi ada kecenderungan ya. Ketika angkanya itu naik, nah berarti nanti operasi hitung, karena kalau angka pasti berhubungan dengan operasi hitung. Berarti bisa dijumlah, bisa dikali, bisa dibagi, bisa diakar, bisa dipangkat gitu ya. Tapi kalau angkanya naik, berarti dia kemungkinan besar adalah operasi hitungnya atau polanya itu adalah ditambah atau bisa juga dikali atau bisa juga dipangkat pangkat X gitu. N pangkat X. Nah, ketika nanti dia itu pola angkanya adalah turun, berarti yang paling mungkin polanya atau operasi hitungnya itu adalah kurang, kemudian dibagi, karena pasti hasilnya akan menjadi lebih kecil ya. Kemudian bisa juga akar, seperti itu. Kalau dia misalnya naik semua atau turun semua, itu akan lebih mudah. Tapi ketika angkanya naik, turun, ini berarti paling mungkin pola pada barisannya itu lebih dari satu. Atau misalnya gini, ada X1, kemudian nanti di sini ada Y1, kemudian nanti ada X2. Nah, jadi polanya itu nggak sama. Jadi kalau X ya berarti sama X, kalau Y nanti sama Y, seperti itu. Berarti ini nanti Y2 dan seterusnya. Ini berarti nanti polanya lebih dari satu. Untuk nomor 7 kita lihat di sini ada angkanya 5, 7, 9, 11, dan 3. Ini sebenarnya kalau misal kita bicara polanya, nah kita bicara polanya sebenarnya kelihatan banget ya. Yang diminta adalah yang depan. Tapi untuk mencari angka yang depan, nah kita harus cek dulu. Kita lihat di sini, 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11, kemudian ini 13, polanya naik. Jadi yang paling mungkin berarti di sini nanti dia kalau nggak ditambah dikali atau diakar. Sorry, dipangkat ya. Berarti di sini 5 ke 7 ditambah 2. Selisihnya 2. Kemudian 9, dari 7 ke 9 juga selisihnya 2. Ke 11 juga selisihnya 2. Oh, berarti polanya ini pasti berselisih 2. Jadi kalau misalnya kita juga mau cari yang angka paling depan ya, paling sesuai untuk melengkapi deret yang depan, berarti ini juga harus plus 2. Angka berapa yang ketika ditambah 2 itu hasilnya adalah 5. Berarti di sini yang memenuhi pasti angkanya adalah 3. Atau 5 dikurangi 2 gitu ya. Jadi di sini pokoknya kita harus nyari pola utamanya dulu. Nah, jawaban yang paling tepat berarti adalah 5 dikurang 2 gitu ya. Mbak tulis aja. 3. Jadi option yang paling sesuai itu ya, itu adalah option yang C. Oke, ini adalah untuk deret. Ketika nanti huruf, nanti kalian juga bisa mengubah menjadi angka ya untuk memudahkan. Karena biasanya kalau huruf itu jadi tidak terlihat apakah dia naik, naiknya berapa tidak terlihat, apakah dia turun polanya itu juga tidak terlihat. Jadi boleh diubah. Misalnya A berarti nanti bisa diubah menjadi 1, D menjadi 4 seperti itu. Nah, itu untuk nomor 7. Deret. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi ini untuk nomor 8. Nah, untuk nomor 8
Di sini menggunakan pemahaman visual ya. Jadi pemahaman visual adalah bagaimana kita bisa memahami atau membaca data dalam bentuk gambar. Karena bisa pakai diagram, bisa pakai diagram yang lingkar, atau mungkin pakai grafik. Di sini menggunakan tabel. Karena sebenarnya kalau tabel lebih mudah dibaca ya. Jadi tinggal membacanya saja bagaimana. Nah, sekarang untuk nomor 8 ini datanya adalah terkait jumlah siswa yang lulus dan gagal ketika ujian bahasa Indonesia yang diadakan dalam 5 gelombang ya. Jadi gelombangnya ini ada gelombang 1, 2, 3, 4, dan 5, ada lulus dan gagal. Kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah, pada gelombang berapa persentase kelulusan tertinggi? Jadi, kalau misalnya kita bicara persentase kelulusan, kita tidak bisa merujuk pada satu, oh pasti yang lulusnya itu jumlahnya paling banyak. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena persentase kelulusan ini berarti merujuk pada perbandingan, ya enggak? Perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan jumlah siswa keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan, oh berarti kalau misalnya persentase kelulusannya paling tinggi, pasti yang lulusnya paling banyak. Kalau kita misalnya mau lihat yang paling banyak ya, pasti kita bisa aja milihnya yang ketiga. Terus bisa jadi, ya kalau lulusnya paling banyak, berarti yang gagalnya paling sedikit. Iya nggak? Bisa aja kalian langsung milih yang kedua. Nah, sekarang apa? Bisa tiga, bisa dua. Kalau kita melihat dari dua sisi itu. Iya nggak? Jadi kita tidak boleh langsung seperti itu. Kita harus memahami, oh kalau persentase berarti harus dibandingkan dengan keseluruhannya. Jadi di sini, Mbak akan buat untuk totalnya ya. Nah, untuk totalnya di sini. Nah, totalnya. Kalau yang lulus 26, yang gagal 14, berarti totalnya menjadi 40 ya. Kemudian yang kedua, di sini 28 sama 12. Berarti totalnya sama ya, 40. Kemudian yang ketiga di gelombang 3. Ini beda ya, 32, yang gagal 28. Berarti total pesertanya atau total siswanya adalah 60. Kemudian gelombang 4, 25, dan 15, berarti totalnya adalah 40. Kemudian yang terakhir, ini berarti 14 dan 16, ini totalnya adalah 30. Sebenarnya ketika totalnya adalah sama, baru kita boleh membandingkan dari lulusnya. Tapi di sini jumlahnya itu juga totalnya berbeda ya, jadi kita tidak bisa langsung membandingkan. Misalnya, pesertanya 100, gelombang 1 20, gelombang 2 40, pasti kelihatan karena pembandingnya 100. Tapi kalau untuk soal ini, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh lihat yang lulusnya paling banyak atau yang gagalnya paling sedikit. Kita harus membandingkan. Jadi di sini kita bandingkan dulu untuk setiap gelombangnya. Nah, kita mulai dari gelombang yang pertama dulu. Berarti untuk gelombang pertama di sini 26/40. Nah, di sini ketika dihitung itu ketemunya adalah 65%. Jadi persentasenya adalah 65. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini berarti 28 dibagi totalnya 40. Nah, di sini berarti jumlahnya adalah 70 hasilnya. Kemudian yang gelombang 3, 32/60. Sudah Mbak hitung totalnya di sini adalah 53% ketemunya ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini adalah 25/40 gitu ya, atau ini 5/8. Di sini berarti adalah 63. Kemudian yang gelombang 5, 14/30. Nah, di sini ketemunya adalah 47. Jadi sebenarnya ada koma-koma ya, cuman di sini Mbak bulatkan saja.
Nah, sekarang baru terlihat. Ternyata kalau misal tadi kita bilang ya, Mbak bicara lihat lulus yang paling banyak, harusnya jawabannya yang ketiga, gelombang tiga. Tapi ternyata justru gelombang tiga hanya 53. Karena pesertanya 60 gitu ya. Jadi yang paling tepat berarti adalah gelombang yang kedua. Gitu ya. Karena di sini sebanyak 70%. Jadi harus hati-hati di sini. Atau kalau misalnya di sini Mbak tuliskan lagi ya persentase kelulusan, berarti ini sama dengan peserta lulus dibagi jumlah peserta dikali dengan 100%. Ini. Ini ya. Nah, jadi untuk soal nomor 8 berarti jawabannya itu adalah gelombang yang kedua. Atau option yang B. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya untuk nomor 9. Nah, di sini dua dus minuman dibagikan kepada 4 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Kelompok B mendapatkan 2 kali lebih banyak, berarti ini berhubungan antara kelompok B dan C. Kemudian nomor 2, kelompok A mendapatkan setengah bagian. Jadi ini fokusnya adalah untuk yang A, B, dan C 2 kali lebih banyak, berarti perbandingan ya 2 banding 1. Kemudian opsi yang ketiga, kelompok C dan D mendapatkan pembagian sama rata, berarti sama aja dapatnya. Kemudian yang 4, setiap dus berisi 24 kotak, berarti ini informasi untuk setiap dusnya. Yang diminta adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A. Ingat, fokusnya hanya di kelompok A. Dan ini berhubungan dengan jumlah kotaknya untuk kelompok A. Berarti fokusnya ya harus di kelompok A. Kita lihat kalau untuk pernyataan yang pertama, di sini B dan C berarti sudah jelas tidak berhubungan. Ya enggak? Karena kita bicara untuk kelompok A. Kemudian yang nomor 2, kelompok A mendapat setengah bagian dari keseluruhannya. Nah, berarti ini bisa menjelaskan jumlah yang diperoleh oleh kelompok A. Karena setengah misalnya dapatnya 100, berarti kelompok A dapat 50. Gitu ya. Kemudian di sini untuk yang 3, C dan D lagi. Nah, di sini udah jelas pasti dia tidak berhubungan. Kita lihat yang nomor 4. Setiap dus berisi 24 kotak. Apalagi di sini datanya adalah 2 dus. Berarti 2 dikali 2, 4. Kemudian setengahnya adalah milik kelompok A. Seperti itu. Berarti kalau ditanya manakah yang dapat digunakan ya untuk mengetahui jumlah kotak yang diterima oleh kelompok A, sudah pasti adalah nomor 2 dan nomor 4. Jadi option yang paling sesuai itu adalah option yang. Jadi kalau untuk soal ini memang kita tinggal memahami saja ya secara logis. Tetapi kata kuncinya adalah cara cepatnya. Berarti sesuaikan konteksnya. Kalau misalnya di situ yang diminta adalah kelompok A, ya fokus ke kelompok A. Kemudian yang diminta lagi adalah ternyata kan yang diminta jumlah. Jumlah ini pasti berhubungan erat dengan perhitungan. Jumlah atau perhitungan. Ya berarti kita harus fokus dengan pernyataan-pernyataan yang merujuk kepada angka. Jadi misalnya, oh dia setengahnya dapatnya, berarti kan oh setengah dari apa? Itu bisa menjadi salah satu option, gitu kan? Jadi di sini yang paling tepat adalah yang 2 dan 4 atau option yang D. Gitu. Lanjut lagi, nomor 10 ya. Di sini nomor 10 ini juga pemahaman visual lagi, cuman di sini bedanya adalah kita membahas tentang diagram ya. Pakai diagram garis di sini.
Kemudian di sini adalah data pengunjung dan fasilitas umum, yaitu perpustakaan dan museum pada bulan Januari. Perpustakaan adalah yang berwarna biru ya, kemudian museum adalah yang berwarna orange atau kuning gitu di situ. Yang diminta adalah jumlah pengunjung terendah. Ini sangat mudah ya, karena di sini bukan persentase, kemudian bukan perbandingan, hanya mencari yang terendah. Kalau misalnya terendah ya berarti pasti yang grafiknya ada di bawah. Iya, Bang. Ini pasti adalah terendah. Kalau kita bicara tertinggi, berarti pasti yang grafiknya ada di atas. Jadi ini adalah terendah. Kemudian untuk perpustakaan berarti ini adalah tertinggi. Gitu ya. Untuk museum berarti hari Rabu ini adalah yang tertinggi. Nah, ini tertinggi. Kalau misalnya membandingkan mana yang paling rame gitu misalnya ya, berarti kita lihat dari rata-ratanya bisa gitu ya, rata-rata untuk setiap pengunjungnya seperti itu, setiap harinya tertinggi. Jadi ini adalah yang paling tinggi. Berarti di sini untuk pengunjung terendah pada kedua fasilitas ya, dua-duanya, karena ini merujuk keduanya. Berarti adalah pada hari Selasa. Jadi option yang paling sesuai adalah ini. Jadi kalau ini untuk soal nomor 10 itu hanya membaca data ya, jadi tidak perlu perhitungan sama sekali. Hanya bagaimana cara kita membaca data saja. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk pembahasan dari UTBK atau SNBT simulasi 2023 untuk bagian penalaran umum. Nah, kita lanjut lagi untuk tahun 2024. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang B ya, kita lanjut dulu. Nanti untuk yang punya pertanyaan bisa ditanyakan di akhir session ya. Kita lanjut dulu aja nomor 1. Kita lihat di sini. Nomor 1 ini masuk ke bacaan lagi ya. Jadi memang biasanya untuk PU pasti awal-awal masih bacaan, tapi ingat kata kuncinya harus dipegang dulu gitu ya. Supaya tidak terlalu bingung dengan kalimat yang banyak. Kemudian biasanya itu nanti untuk nomor-nomor bawah itu baru masuk ke dalam hitungan. Jadi pola, kemudian barisan deret, pola bergambar gitu ya. Kita lanjut dulu untuk yang nomor 1. Nomor 1 di sini kita lihat di situ bacaannya adalah baca bareng-bareng kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Berarti kadar gula tinggi itu meningkatkan resiko. Bukan menjadi penyebab utama, tapi ini meningkatkan resiko. Itu yang harus dipahami. Kemudian upaya untuk mencegahnya berarti preventif lagi ya. Biasanya memang pernyataan seperti ini tuh sering muncul dan kalimatnya yang harus kalian pahami, mencegah itu bukan berarti menyembuhkan tapi mengurangi dampaknya gitu ya. Untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dengan diet karbohidrat gitu ya. Jadi berarti di sini dia hanya mencegah supaya kadar gulanya tidak tinggi. Resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dapat berkurang. Nah, ini berarti bukan menyembuhkan total secara langsung, tapi bisa mengurangi atau meredakan jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Yang diminta adalah yang pasti benar. Biasanya tuh gitu. Pasti kalau ada suatu pernyataan ya, pasti adik-adik nanti akan diminta mana yang pasti benar, pasti salah, mungkin benar, mungkin salah. Sebenarnya kalau benar, pasti akan sejalan dengan konteks kalimatnya, dengan konteks bacaannya. Kemudian ketika salah, pasti tidak sesuai atau berkebalikannya. Cuman tambahannya adalah kata pasti dan mungkin. Kalau pasti, berarti jelas ada di bacaannya. Sesuai dengan bacaan dan ada tertulis gitu. Biasanya tertulis di teksnya. Kadang mungkin ada yang kalimatnya Mbak, ada yang ketemunya kalimatnya agak beda. Biasanya itu kalau yang beda, itu pernyataannya atau kalimatnya itu diubah salah satu kata. Jadi maknanya sama. Seperti itu. Bermakna sama. Oke, yang pasti benar berarti harus ada nih, kita lihat ya.
Dari yang pertama dulu, menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan. Nah, kalau ini malah dapat meningkatkan. Harusnya di situ apa? Bukan meningkatkan kadar gula ya. Iya, Bang. Enggak? Tapi justru apa? Justru resikonya penyakit kardiovaskular itu berkurang. Jadi kalau ini sudah pasti ini salah. Ya enggak? Jadi bukan pasti benar. Kemudian yang B, konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, kita bicara di situ. Upaya untuk mencegah peningkatan kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat. Bukan konsumsi karbohidrat. Ya apa enggak? Dengan kalimat yang kedua ya, ini sudah salah. Sudah dipastikan ini adalah kalimat yang salah berkebalikan. Kita lihat yang C, resiko penyakit kardiovaskular berkurang. Resikonya berkurang jika diet karbohidrat. Ini merujuk pada kalimat mana? Nah, ini merujuk pada kalimat yang ketiga. Resiko terjadinya ini ya penyakit kardiovaskular dapat berkurang. Berarti yang paling sesuai ini jelas sudah ada di kalimatnya ya, di kalimat ketiga. Berarti ini pasti benar. Kita lihat yang dia kenapa salah. Menerapkan diet karbohidrat masih memiliki resiko penyakit kardiovaskular. Kalau ini memang kan katanya diet karbo itu apa? Hanya mengurangi, tapi bukan berarti menghabiskan resikonya atau menyembuhkan. Itu tidak ya. Jadi ini masih suatu kemungkinan. Ini masih suatu kemungkinan. Jadi kita harus hati-hati ketika memilih pernyataan pasti dan suatu kemungkinan ya. Kita harus bisa membedakan kata kuncinya. Kemungkinan. Kemudian untuk yang E, peningkatan resiko penyakit kardiovaskular terjadi karena penerapan diet. Nah, ini malah jelas salah banget ya, karena di situ kan malah mengurangi resikonya, bukan malah meningkatkan. Jadi kalimat peningkatkan atau peningkatan ini yang menjadi salah. Jadi sebenarnya ada kata kuncinya untuk memudahkan kalian. Karena kalau kita bicara tidak menggunakan prinsip ya, biasanya semua jawaban bisa menjadi jawaban. Jadi banyak sekali adik-adik yang pasti tanya, kok bukan ini jawabannya gitu. Karena sebenarnya semua jawaban terkadang bisa menjadi jawaban. Option itu bisa menjadi jawaban antara A sampai E mirip-mirip, tapi kita harus memegang acuannya itu apa. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan ya. Ambil kata kuncinya, kemudian kalau pasti benar berarti sesuai dan ada di teks gitu aja prinsipnya. Kemudian lanjut lagi nomor 2. Nah, tadi untuk nomor 1 itu yang pasti benar. Berarti yang sesuai, yang harus ada di teks. Kalau untuk soal nomor 2 berarti yang pasti salah. Berarti kalau pasti, nah ini berarti kalau salah ya tidak sesuai dengan kalimat yang ada di teks. Jadi berkebalikannya, misalnya tadi kalau untuk nomor 1 contohnya adalah peningkatan resiko, padahal harusnya mengurangi resiko. Gitu ya, ini kan berarti udah pasti salah. Nah, sekarang yang dicari adalah yang pasti salah. Kita lihat dari kalimatnya dulu ya. Buah bit dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah. Jadi buah bit memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah. Namun, buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Jadi dia itu kalorinya rendah, tapi oksalatnya tinggi. Jadi gambling ya, kalau kita baca dari awal pasti. Mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat. Nah, berarti meningkatkan sekresi oksalat dan berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Untuk itu, jika memiliki batu ginjal, disarankan ya sebaiknya kita tidak mengonsumsi buah bit
secara berlebihan. Jadi buah bit ini memang kalorinya rendah, tapi ternyata ada efek sampingnya. Jadi ada plus minus atau dampak positif dan dampak negatifnya, seperti itu. Berdasarkan informasi tersebut, ya, maaf ini kurang, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Nah, ini cari yang pasti salah. Kita analisis lagi ya. Berarti ada di teks tapi kebalikannya. Nah, untuk option yang A, kita cek dulu option yang A. Buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Di situ, apakah membahas tentang buah bit itu banyak dikonsumsi? Di sini kalimat pertama itu hanya dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat. Jadi kalau dianggap itu berarti konteksnya adalah orang memandang buah bit itu memiliki manfaat yang banyak. Tapi bukan berarti banyak dikonsumsi. Meskipun itu mungkin banyak dikonsumsi juga, tapi tidak ada di dalam teks. Ya tidak. Jadi ini masih suatu kemungkinan. Nah, ini adalah suatu kemungkinan. Kemudian, untuk yang option B, kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal. Nah, kalau ini justru mungkin benar karena di kalimat atas itu membahas tentang apa? Mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Berarti ini adalah harusnya masuknya ke dalam mungkin benar. Iya enggak? Karena sesuai tapi masih suatu kemungkinan memicu gitu ya. Bukan menyebabkan secara langsung tapi dapat memicu batu ginjal. Jadi ini malah mungkin benar. Kalau untuk yang C, dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Di sini apakah akan membuat gangguan pencernaan? Kita lihat di situ. Mengonsumsi buah bit terlalu banyak memicu sekresi dan batu ginjal. Ya enggak? Di sini konsumsi buah bit dapat menyebabkan. Berarti ini masih suatu apa? Pernyataan yang benar ya, malah ya. Karena di situ mengganggu gitu dan tidak boleh mengonsumsi secara berlebihan. Kalau yang D, konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, padahal di sini katanya mengonsumsi buah bit itu kan bisa menyebabkan memicu sekresi oksalat yang berlebihan ya, yang bisa berkontribusi dalam pembentukan batu ginjal. Artinya di sini bukan tidak menyebabkan gangguan kesehatan, berarti bisa menyebabkan, iya enggak? Bisa memicu batu ginjal. Jadi artinya ini pernyataannya salah, iya apa enggak? Berarti ini pasti salah. Makasih keterangan di sini ya. Kalau untuk pencernaan, berarti ini tidak pencernaan juga. Ini tidak membahas pencernaan. Untuk option yang E, nah walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Ini juga sudah jelas tidak berhubungan juga ya. Jadi ini bisa langsung kita coret aja. Jadi untuk option yang paling sesuai itu adalah option yang D. Nah, ini. Jadi pokoknya kalau pasti benar sesuai sama yang di teks dan ada, kalau pasti salah berarti ada di teks tapi tidak sesuai, berkebalikannya. Pokoknya kalau konteksnya positif berarti kalau yang salah ya pasti yang negatif. Kalau yang pasti benar pasti yang sesama positif. Kemudian kalau kalimatnya negatif berarti yang pasti benar adalah yang sesama negatif, yang pasti salah adalah yang kebalikannya atau kalimat yang positif. Seperti itu.
Nah, Baru kemudian berarti nih, nih. kita lanjut lagi ya. Untuk nomor tiga. Nah, kalau ini pernyataan lagi memperlemah dan tidak memperlemah. Ingat argumentasi tadi sudah Mbak bahas di atas ya. Kalau argumentasi berarti kita harus merujuk pada 118 konteksnya. ribu. Kemudian akan merujuk pada kalimat-kalimat pendukung. Jadi bisa Maksudnya lo memperlemah, mau kemarin? Punya bisa dia nggak? memperkuat. Gitu ya. Yang promo itu yang pertama itu kita ada masang itu dikasih itu sebelum. Oke, nomor tiga. Nah, Mbak tambahkan langsung saja ya, karena sama aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalimat utamanya itu apa yang mau dilemahkan, yang mau dikuatkan gitu ya. Jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak, berarti jumlahnya semakin banyak. Ahli psikologis kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Atau kalau kita bicara konteks kalimatnya yang akan didukung atau dilemahkan, ini berarti konteksnya kalimat yang negatif. Ya enggak? Jadi komitmen organisasinya rendah. Yang akan mendukung ya pasti yang berhubungan dengan komitmen organisasi yang rendah atau sebabnya atau buktinya gitu ya. Tapi kalau yang kalimat positif berarti justru akan memperlemah. Yang diminta adalah yang memperlemah dan tidak memperlemah. Sama seperti tadi, berarti kalau yang utama memperlemah, tidak memperlemah itu berarti yang memperkuat dan yang tidak berhubungan itu masuk ke dalam kategori tidak memperlemah. Kita mulai dari yang kalimat pertama dulu ya, pernyataan satu. Pekerja milenial sering berpindah-pindah kerja. Hmm. Sering berpindah-pindah kerja, ini kan berarti juga merujuk kepada komitmen organisasi yang rendah, jadi nggak betah gitu ya. Sering gonta-ganti tempat bekerja. Ini justru memperkuat, ya nggak? Berarti masuknya ke dalam kategori tidak memperlemah gitu. Kalau misalnya memperlemah ya berarti harusnya berkebalikannya gitu ya. Jadi ini malah mendukung bahwa komitmen organisasinya itu rendah. Kemudian yang kalimat kedua, pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya. Nah, kalau ini justru kalimatnya itu sangat positif, ya enggak? Bahkan menunjukkan bahwa generasi milenial itu sangat aktif, padahal di situ ternyata pernyataan utamanya adalah komitmen organisasinya rendah. Berarti artinya ini akan memperlemah, iya enggak? Karena berbanding terbalik dengan yang mau dikuatkan gitu. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang memperlemah. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, baca lagi kata kuncinya. Banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini positif banget nih. Jadi kontraknya mungkin sering diperpanjang gitu ya. Berarti banyak yang waktunya itu lama, nggak resign, nggak bolak-balik ganti perusahaan misalnya. Ini berarti merujuk kepada komitmen organisasi yang tinggi justru, bukan yang rendah. Jadi kalau ini malah kalimatnya positif, ya nggak berbandingnya terbalik. Jadi ini memperlemah seperti itu. Kemudian yang kalimat 4, banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja ini juga sangat positif ya. Ini sangat berbanding terbalik dengan komitmen organisasi yang rendah. Jadi untuk kalimat keempat ini juga berbanding terbalik atau masuk kategorinya adalah memperlemah juga. Nah, kita lihat yang terakhir. Banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja pekerja milenial. Nah, ini berarti merujuk ke kalimat-kalimat yang negatif konteksnya ya. Atau di sini berarti merujuk kepada komitmen organisasi yang rendah, jadi mungkin sulit bekerja sama gitu ya. Nah, di sini negatif, berarti ini memperkuat atau kita masukkan ke kolom tidak memperlemah. Jadi pokoknya kalau misalnya ada suatu asumsi atau suatu argumentasi ya terkait dengan
pernyataan yang ada di teks, kita analisis dulu saja kata kuncinya itu apa, kemudian apakah kalimatnya positif atau kalimatnya negatif, nanti yang memperlemah, memperkuat tinggal mengikuti saja. Seperti itu. Nah, ini. Jadi, untuk kalimat 2, 3, 4 itu memperlemah, kemudian 1 dan 5 ini tidak memper. Oke, sekarang kita lihat ini. Untuk nomor 4, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika, jadi ini sebab akibat ya, ini seperti premis ya, ini memang premis ya, kita lihat di sini jika maka, biasanya kan jika titik-titik maka titik-titik, nah kalau ini sebagian siswa tidak meraih ujian jika, jadi ada sebab akibat. Kemudian ada kondisinya, kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin. Nah, sini Mbak copy dulu ya, ini. Sesuai dengan kedua premis yang diketahui. Nah, atau ini sebenarnya kita bisa buat sebagai premis 1 ya. Kalimat kedua ini menjadi premis 2. Berarti di sini kata kuncinya sebenarnya adalah apa? Siswa tidak meraih nilai ujian tinggi. Kemudian tadi yang sudah Mbak di warna kuning ya, mereka tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut, nah kondisi tersebut ini berarti merujuk ke apa? Merujuk kepada premis 1, gitu ya. Tidak meraih nilai ujian tinggi. Jadi merujuk kepada kondisi di premis pertama. Terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Atau ini kalau misalnya mau kita simpulkan, berarti mana yang paling sesuai? Gitu ya. Nah, untuk nomor 4, ini berarti simpulan kita lihat dari option yang pertama dulu. Ketika itu adalah sebagian, berarti nanti simpulannya itu pasti mengandung kata sebagian. Kalau misalnya nanti semua, berarti ya semuanya. Tapi ketika ada semua dan sebagian, maka nanti simpulannya pasti sebagian. Atau sebenarnya di sini berarti kita bisa mereduksi untuk jawabannya, yaitu D dan E bisa langsung kita reduksi di sini. Sekarang kita tinggal lihat option yang A, B, dan C. Sebenarnya, ketika kita sudah melihat hubungannya, oh pasti hubungannya adalah yang ini tadi, tidak meraih, tidak belajar dengan tekun, dan tidak berdisiplin. Nah, simpulannya, kalau yang A, siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila berdisiplin. Nah, kalau ini sudah jelas, pasti ini berbanding terbalik, jadi bukan jawabannya pasti. Kalau yang B, sebagian siswa meraih ujian tinggi apabila tidak berdisiplin. Harusnya ini, ya kalau misalnya dia nilai ujian tinggi, berarti dia disiplin. Jadi sebenarnya langsung saja kita bisa lihat option yang C. Tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin. Jadi ibaratnya ini itu sebanding. Sebanding itu maksudnya apa? Berarti nilai ujian tidak tinggi atau tidak meraih nilai ujian tinggi itu berarti karena apa? Tidak belajar tekun, kemudian apa? Tidak berdisiplin. Jadi sejajar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau langsung disimpulkan, pasti langsung jawabannya adalah yang C. Tapi kalau kita analisis, kita bisa reduksi ya.
D sama E langsung kita hilangkan saja dari option, kemudian nanti A dan B itu berkebalikan. Jadi itu pasti salah, karena yang diminta adalah yang benar. Itu untuk nomor 4. Jadi ada sebab akibatnya gitu ya, tadi yang Mbak bilang ada sebab akibatnya, kemudian hubungannya itu sejalan. Nah, sekarang untuk nomor 5. Untuk nomor 5, seorang siswa X harus bekerja tambahan. Kita garis bawahi lagi. Pokoknya kalau ngerjain soal PU itu kita harus mencari kata kuncinya. Harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan, ini balik seperti kalimat di soal yang nomor 4 ya, sebab akibat juga menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Meskipun hanya bekerja di malam hari, nah perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya kurang. Atau ini sebenarnya berarti ada 3 premis di sini. Atau ini sebagai premis 1, kalimat pertama. Kemudian premis 2. Ini adalah premis 3. Sedangkan di sini, ini membahas tentang apa? Waktu belajar. Kemudian ini waktu belajar juga. Jadi sebenarnya ini sangat menjelaskan bahwa antar premis kedua dan ketiga itu sangat berkaitan. Seperti itu. Untuk premis yang pertama, ini sebagai keterangan ya. Jadi dia harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Jadi dia itu melakukan pekerjaan tambahan. Kalau misalnya Mbak mau ringkas ya, di sini berarti melakukan pekerjaan tambahan. Gitu ya. Pada malam hari yang menyebabkan apa? Menyebabkan perkuliahannya terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Jadi mana yang paling sesuai? Kita lihat dulu di sini. Option yang A, X bekerja pada malam hari karena perkuliahan yang terganggu. Kalau ini sebab akibatnya berkebalikan ya. Yang terganggu itu adalah perkuliahannya, bukan bekerjanya yang terganggu. Nah, jadi untuk yang option A, ini berkebalikan, jadi ini langsung kita coret aja, salah. Kemudian option yang B, pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahannya terganggu. Ini kan tadi Mbak bilang sejalan ya, pekerjaan tambahan yang ada di malam hari membuat perkuliahan yang terganggu karena waktu belajarnya berkurang sebab akibatnya. Berarti yang paling tepat itu adalah option yang B. Kita lihat lagi option lainnya. Untuk option yang C, jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan tambahan. Ini juga salah. Nah, apanya sesuai, kalau ini menyebabkannya salah. X mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajarnya berkurang. Nah, ini malah bukan karena jam belajarnya berkurang, jadi bekerja, tapi karena bekerja sehingga jam belajarnya berkurang. Kemudian untuk yang E, waktu belajar X berkurang ketika perkuliahan terganggu. Ini juga berkebalikan ya, jadi yang paling tepat adalah option yang B. Oke, kemudian lanjut lagi. Untuk nomor 6. Nomor 6 ini juga suatu premis ya, ini ya. Nah, kita baca lagi. Ketika sering belajar di perpustakaan, siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun, ketika belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Berarti ada dua kondisi. Ketika di perpustakaan semakin baik,
Ini kondisi satu. Di sini berarti belajar di perpustakaan. X dapat mencapai hasil belajar yang baik. Tapi kondisi kedua, ketika belajar di rumah, hasil belajar X kurang optimal. Berarti kan ini adalah dua kondisi yang berbanding ya, berbanding terbalik ya. Jadi yang satu hasil belajarnya baik, yang satunya tidak. Nah, di sini manakah pernyataan yang paling mungkin benar? Paling mungkin benar berarti yang paling sesuai. Yang kemungkinan kalau pasti benar, kemudian pasti salah itu kan jelas ada di teks. Tapi kalau di sini adalah yang paling mungkin, jadi suatu kemungkinan tapi yang paling dekat merujuk kepada dua kondisi itu. Dan ini yang diminta adalah paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisinya. Kita lihat dari kalimat atau pada option yang pertama ya. Option yang A. Siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah. Nah, apakah ketika dia lebih nyaman tapi malah hasil belajarnya menjadi tidak optimal? Ini salah. Harusnya kalau kita lihat dari hasil yang optimal, harusnya ketika belajar di perpustakaan. Jadi ini pasti salah. Kemudian untuk option yang B, siswa X sering terganggu oleh kebisingan di perpustakaan. Nah, kalau ini sebenarnya kalau kita lihat hasil belajar yang baik, mungkin perpustakaan justru menjadi tempat yang nyaman. Tapi kalau kita lihat di sini terganggu atau tidak, sebenarnya di situ juga tidak dijelaskan secara langsung ya. Dan ini juga bisa langsung kita eliminasi. Karena itu tidak sebanding gitu. Kemudian yang C, siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Di sini kan yang diminta adalah yang paling mungkin menjelaskan perbedaan, sedangkan di sini hanya menjelaskan bahwa di rumah berinteraksi. Di situ juga tidak ada keterangan interaksi dengan keluarga ataupun dengan teman ketika di rumah, itu tidak ada. Meskipun mungkin ketika di rumah memang tidak fokus gitu, itu masih suatu kemungkinan, tetapi di sini tidak membahas tentang interaksi. Jadi ini salah. Kemudian yang D, selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Apakah di sini merujuk terhadap perbedaan dua itu? Tidak ya. Di sini tidak membahas buku-bukunya juga sebenarnya, tidak merujuk ke buku. Kemudian untuk yang E, perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Kalau ini mendukung hasil belajarnya itu lebih optimal. Mungkin kalau di perpustakaan lebih banyak buku, di rumah bukunya terbatas hanya buku paket mungkin yang dimiliki saja, gitu ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat ini adalah option yang E. Jadi ketika kita membahas kalimat yang paling mungkin pasti benar, itu kita harus lihat konteksnya, kemudian ada tidaknya. Kalau di sini paling mungkin, berarti kita harus melihat lebih luas lagi. Seperti itu. Dan kesesuaiannya. Tapi kalau ini sudah sangat terlihat ya, karena di sini ada dua kondisi yang jelas dituliskan dalam pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Jadi acuannya hanya itu. Kita tidak boleh out of konteksnya ya dari bacaan-bacaan yang ada di situ. Oke, nah sekarang kita ini nomor 7. Paling tepat itu berarti yang paling sesuai. Karena kadang kalau misalnya paling tepat itu dengan paling benar, beda dengan pasti benar. Karena kalau pasti pasti sudah dituliskan, tetapi kalau paling tepat artinya yang paling sesuai. Seperti itu. Nah, di sini ini ada dua pakar ya. Berarti di sini ada argumen satu dan ada argumen dua. Jadi pakar pertama dan pakar yang kedua. Nah, di sini kita lihat ini semuanya adalah pakar energi. Untuk pakar energi yang A menyatakan apa? Walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Oh, berarti
di sini membahas bahwa mobil listrik itu memang ramah lingkungan, tetapi masih menggunakan batu bara. Berarti itu belum pure bahwa dia tidak menggunakan batu bara, seperti itu. Kemudian untuk pakar energi B, ini menyatakan bahwa penggunaan mobil listrik itu efektif mengurangi tingkat polusi. Berarti untuk argumen pertama, intinya adalah walau ramah lingkungan, mobil listrik membutuhkan batu bara. Gitu ya. Kalau argumen kedua berarti intinya adalah mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi. Karena mungkin dia memang menggunakan batu bara, tapi jumlahnya lebih sedikit. Seperti itu. Kemudian, di sini ada data. Datanya ternyata menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Nah, kalau dari tadi yang A bahas tentang masih butuh energi, batu bara. Pakar B menyatakan bahwa mengurangi tingkat polusi, sedangkan datanya itu malah menunjukkan penggunaannya. Jadi banyak tidaknya mobil listrik itu digunakan. Katanya tidak meningkat. Apakah ini berhubungan? Kalau misalnya kita lihat secara sekilas aja ya, ini tidak berhubungan sama sekali. Tidak memperkuat, tidak memperlemah, ya enggak, tidak memperkuat A ataupun B, tidak memperlemah A ataupun B, tapi di sini datanya itu tidak berhubungan sama sekali, karena data yang ada itu adalah penggunaan. Jadi datanya justru membahas tentang penggunaan. Penggunaan mobil listriknya. Artinya, data ini tidak berhubungan dengan argumen dari kedua pakar energi tersebut. Kalau tidak berhubungan, ya berarti artinya tidak relevan. Nah, atau option yang paling sesuai, itu berarti adalah option yang tidak relevan dengan pernyataan pakarnya, karena bahasnya itu sudah berbeda ya, kecuali di situ penggunaan mobil listrik yang meningkat membuat tingkat polusinya semakin rendah misalnya. Berarti ini akan memperkuat dari argumen pakar energi B. Jadi pokoknya kalau memperkuat pasti harus sesuai, mendukung gitu ya. Tapi kalau memperlemah berarti ya tidak mendukung atau berkebalikannya. Misalnya di sini untuk pakar B mengatakan bahwa tingkat polusinya itu berkurang kan harusnya menggunakan mobil listrik. Tetapi datanya menunjukkan bahwa tingkat polusinya masih tetap tinggi. Seperti itu. Atau justru meningkat. Berarti itu berbanding terbalik. Berarti itu pasti akan memperlemah. Seperti itu. Jadi kalau argumentasi berarti harus yang ini ya, sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak berhubungan pasti masuk ke dalam tidak relevan. Seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya. Seperti yang tadi kita bahas simpulan ya, kualitas simpulan pasti benar, pasti salah, kurang informasi, dan tidak relevan. Oke, sekarang untuk nomor 8. Nilai akhir siswa berprestasi di suatu sekolah ditentukan dengan menjumlahkan nilai capaian akademik dan nilai keaktifan dalam kegiatan. Bobot nilai capaian akademik sebanyak 60%. Jadi kata kuncinya ini 60%. Sedangkan bobot nilai keaktifan dalam kegiatan adalah 40%. Berarti nilai di sini tidak ditentukan dari salah satunya, tetapi ditentukan oleh keduanya karena memiliki jumlah persentase tertentu. Kalau kita bilang akademik kan 60%, apakah itu pasti yang akademiknya paling tinggi yang akan memiliki nilai yang paling tinggi, paling berprestasi?
atau yang nilai kearifannya itu paling tinggi? Kalau kita lihat dari nilai capaian akademik paling tinggi adalah ini, S. Tapi kalau dari kearifan adalah Q. Jadi kalau di sini sebenarnya kita tidak bisa langsung menyimpulkan, oh pasti yang ini. Tapi karena ada bobotnya, nah, cara mudahnya adalah kita harus mengalihkannya dulu. Jadi dikalikan dengan bobotnya. Kita lihat di sini. Nilai akhir itu berarti adalah nilai total dari subnilai dikali dengan bobotnya. Jadi artinya kalau misalnya capaian akademik ya harus dikali dengan 60%, kemudian keaktifan dikali 40%. Nah, di sini Mbak mau buat dulu ya. Kalau akademik itu adalah 60%, kearifannya 40%. Di sini berarti untuk siswa P berarti 9. Karena di sini perbandingannya adalah 6 banding 4, sebenarnya kita bisa buat saja perbandingannya, berarti 6 dan 4. Perbandingannya adalah 6 dan 4. Jadi langsung dikalikan 6 dan dikali 4 saja, supaya nggak perlu mengalikan dengan angka nolnya, gitu ya. Jadi ini tinggal dibuat 9 dikali 6, gitu ya. Nah, 54. Kemudian ini berarti 7 untuk siswa Ki. 7 dikali 6 lagi. Ini langsung saja ya, kearifannya berarti 8 dikali 4. Kemudian ini 10 4, 9 dikali 6, 4. Kemudian kearifannya berarti 9 dikali. Kemudian siswa S berarti ini 10 dikali 6. Kenapa kita tidak bisa langsung menyimpulkan, Mbak? Kadang kan ada yang gitu ya, cara cepatnya apa pasti yang paling tinggi? Tidak bisa. Kenapa? Karena misalnya akademiknya tinggi, tapi ternyata kearifannya itu rendah. Itu kan bisa saja jumlah totalnya itu menjadi sedikit gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung merujuk kepada salah satunya. Kita harus mempertimbangkan keduanya karena faktor nilai totalnya itu digabung ya antara dua sub itu. Jadi akademik dan kearifan. Jadi tidak bisa hanya dilihat salah satu kecuali penentunya adalah akademik. Maka kita hanya melihat yang akademiknya itu paling tinggi misalnya. Tapi kan di sini tidak ya. Jadi kita harus menginginkan semuanya, menghitung semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka jumlah yang paling banyak, nah, jumlah yang paling banyak kita lihat ini 60, kemudian 32. Totalnya, dia memiliki total yang paling banyak ya. Karena kalau ini 54 ditambah dengan 32, 86. Kemudian yang siswa Ki, ini adalah 42 ditambah dengan 40, 82. Kemudian untuk yang siswa R berarti 54 ditambah dengan 36, 90. Nah, kemudian untuk siswa S 60 ditambah dengan 32, 92. Kemudian yang terakhir siswa T 48 ditambah dengan 82. Karena ketika kita hanya melihat kearifan, kelihatannya nilainya 10 adalah Ki. Padahal ternyata Ki itu nilainya hanya 82 atau dia justru paling rendah di antara yang lainnya gitu ya. Jadi harus berhati-hati untuk soal seperti ini. Kecuali misalnya pembandingannya atau persentasenya adalah 50-50. Nah, itu berarti artinya semakin besar ya akan sebanding seperti itu. Tapi ketika dia persentasenya berbeda, berarti kita harus mengetahui nilai total gitu ya atau skor totalnya. Jadi di sini yang paling tinggi adalah siswa S ya
Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option yang D. Jadi ingat, nggak bisa yang S, nggak bisa yang Q langsung. Karena ada dua ya, ada dua sub yang dilihat di situ. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini nomor 9. Nah, nomor 9 ini pemahaman visual lagi. Di sini, untuk nomor 9, itu berarti ada data diagram batang ya, terkait dengan modal dan pendapatan. Yang diminta itu adalah yang memperoleh, maaf, persentase terbesar. Ingat, persentase keuntungan terbesar berarti kita harus membandingkan. Ya enggak? Kita nggak boleh lihat, oh, pokoknya yang pendapatannya paling tinggi. Kalau kita hanya melihat yang pendapatannya paling tinggi, maka kita akan menjawab yang ini. Iya apa enggak? Atau yang selisihnya paling tinggi, Mbak, berarti kita lihat yang ini. Apakah ini pasti? Kita nggak tahu, ya nggak? Jadi kalau persentase keuntungan, karena keuntungan itu bukan hanya pendapatan yang banyak, untungnya menjadi banyak. Kenapa? Karena modalnya itu beragam. Kecuali modalnya itu sama, ketika pendapatannya banyak, ya artinya keuntungannya akan sebanding. Di sini berarti kita harus membandingkan. Kita lihat di sini. Ini berarti keuntungannya adalah 15 dikurangi 5. Kenapa? Nah, kita harus tahu bahwa keuntungan itu kan berarti adalah pendapatan dikurangi dengan modal. Keuntungan kalau misalnya kita menggunakan hanya pendapatan, itu berarti adalah kasar ya, kasarannya ya, belum keuntungannya gitu. Masih hanya pendapatan saja. Jadi modal dengan keuntungannya menjadi satu. Atau masih kotor ya. Kemudian kalau misalnya kita mau cari persentase berarti dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Kalau modalnya 1 juta, pendapatannya adalah untungnya 1 juta, berarti akan tinggi. Tapi ketika modalnya itu adalah 2 juta, keuntungannya 1 juta, itu berarti rendah. Seperti itu ya. Jadi kita harus memperhatikan persentase atau perbandingannya. Apa yang akan kita bandingkan seperti itu. Kita lanjut lagi di sini berarti selisihnya berapa? 15 kurangi 5. Berarti di sini keuntungannya itu adalah 10. Kemudian untuk tahun kedua ini juga sama ya, 20 dikurangi 10 berarti ini juga 10. Kemudian untuk tahun ketiga berarti 25 dikurangi 10 atau selisihnya ya, berarti ini 15. Kemudian yang ini tahun keempat berarti hanya 1 garis ya, atau ini berarti 5. Kemudian untuk tahun kelima ternyata dia justru apa? Pendapatannya itu lebih rendah dari modalnya, atau ini sebenarnya bisa kita eliminasi saja. Ini berarti artinya dia itu rugi atau -5. Ini menyatakan bahwa dia rugi. Jadi kita tidak usah melihat yang tahun kelima gitu ya. Nah, ini rugi. Justru akan memudahkan kita ya. Jadi opsinya tinggal ada 4 aja. Ya, sekarang kita hitung saja. Di sini untuk setiap tahunnya ya. Kita mulai dari tahun yang pertama. Untuk tahun yang pertama, berarti di sini pendapatannya itu adalah 10, gitu ya. Modalnya itu adalah 5, kemudian baru dikali 100%. Nah, ketemunya adalah 2, gitu ya. Kemudian untuk tahun kedua, sama. Keuntungannya adalah 10, tapi di sini modalnya sekarang 10 ya, dikali dengan 100%. Nah, ketemunya adalah 1.
Kemudian tahun ketiga tadi keuntungannya itu adalah 15 tapi modalnya 10. Berarti ini 15 per 10. Kecuali di situ modalnya sama ya. Pokoknya kalau misalnya modalnya sama, berarti keuntungan akan sebanding. Tapi karena tidak, kita harus hitung. Nah, yang keempat, ini ternyata keuntungannya adalah 5 dan modalnya adalah 15. Jadi ini 5 per 15. Nah, ketemunya adalah 0,33. Jadi kalau kita bicara persentase yang tertinggi, nah ini kita buat persen saja ya. Ini rugi atau mengalami kerugian. Berarti untuk persentase keuntungan terbesar itu terjadi pada tahun ke satu ya. Ya enggak, karena di situ 2%. Kalau yang terendah itu terjadi pada tahun keempat. Kalau suruh mengurutkan dari rendah ke tinggi, berarti yang paling rendah pasti ketika rugi ya, tahun kelima. Kemudian selanjutnya adalah 4. Kemudian 2, 3, dan 1. Jadi sebenarnya untuk soal seperti ini, terkadang yang ditanyakan itu bukan hanya siapa presentase tertinggi, terbesar, terendah, tapi bisa juga adalah urutan terbesar ke kecil atau kecil ke besar, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang meskipun kalau kita lihat untungnya, untungnya paling besar tahun ketiga, iya nggak? Untung terbesar itu pada tahun ketiga, tetapi ternyata persentase keuntungannya itu adalah tahun pertama. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi untuk nomor 10. Kalau di sini kita menggunakan pola barisan dan deret lagi ya di sini ya. Ingat pola barisan dan deret itu pembahasannya sama seperti yang tadi di atas ya. Jadi ada kecenderungannya, kecenderungan angka naik, kemudian kecenderungan angka turun, gitu ya. Sebentar, Mbak. Masukkan saja ke sini. Sekarang yang diminta itu adalah untuk siswa perempuan dan siswa laki-laki. Kita lihat di situ ada 16, 19, 24, kemudian 27, 32. Kemudian untuk siswa laki-lakinya adalah 8, 8, 9, 11, dan 14. Yang diminta itu adalah untuk jika tren kunjungan tersebut bersifat konstan, berarti konstan artinya polanya itu sama, membentuk pola yang sama gitu ya. Yang diminta adalah pada hari ke-6. Pada hari ke-6, ini adalah hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan hari ke-6. Ketika yang diminta hari ke-7, maka kita harus membuat lagi di sini. Jadi jangan langsung, oh pasti setelahnya, selanjutnya, angka selanjutnya, atau deret selanjutnya. Itu tidak selalu. Tergantung dari soal. Jadi kalian harus memperhatikan hari keberapakah yang diminta. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja kita lihat polanya. Kecenderungan angkanya untuk siswa perempuan dulu ya. Nah, siswa perempuan dulu di sini. 16, 19, 24, 27, 32. Kalau kita lihat angkanya pasti ini naik. Ya enggak? Sebenarnya terlihat ini angkanya naik. Tinggal kita lihat polanya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat 16 ke 19. Angka naik pasti kalau tidak ditambah, dikali, atau dipangkatkan. 16 dipangkat tidak mungkin ya hasilnya 19. Jadi kalau di sini pasti yang paling mungkin adalah ditambah 3. Kemudian 19 menuju 24. Ini juga naik lagi kemungkinan. Ya kan? Berapa ini jumlahnya? Selisihnya adalah naik sebanyak 5. Berarti ini paling mungkin adalah plus 5. Nah, sekarang 24 ke 27. Nah, 24 ke 27 berarti ini naik sebanyak 3. Jadi ini plus 3. Nah, kemudian 27 ke 32 ini berarti naik 5 ya. Naik 5 ini. Plus 5. Oh, berarti untuk polanya adalah
naik 5 atau positif 5 dan positif 3. Berulangnya adalah plus 3, 5, 3. Ini 5. Berarti yang selanjutnya pasti di sini adalah bertambah 3. Jadi tinggal 32 ditambah 3. Berarti di sini pasti angka selanjutnya atau deret selanjutnya itu adalah 35. Kemudian sekarang siswa laki-laki. Di sini kita lihat 8, 8, 9, 11, 12. Sorry, 14. Kecenderungannya ini juga naik ya, tinggal kita lihat polanya bagaimana. 8, 8, berarti di sini 0. Ya enggak, karena tidak ada perubahan angka atau bertambahnya 0, jadi tidak merubah angkanya. Kemudian untuk yang 9, berarti dari 8 ke 9 ini pasti plus 1. 9 ke 11 berarti ini pasti plus 2. Ya enggak? Nah, dari 11 ke 14 ini berarti plus 3 atau naik 3. Berarti di sini polanya ternyata naik. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi selang-seling. Plus 3, plus 5, plus 3, plus 5. Nah, kalau ini ternyata polanya itu naik. Jadi 0, 1, 2, 3 angka real ya. Berarti di sini plus 4 selanjutnya. Berarti kalau plus 14 ditambah 4, di sini pasti hasilnya adalah 18. Jadi angka berikutnya untuk dua deret ini, siswa perempuan adalah 35, kemudian siswa laki-laki adalah 18. Kita lihat di option itu mana yang jawabannya paling sesuai ya. Di situ berarti 35 dan 18 itu ada di option yang B. Ada di option yang B. Jadi untuk tren kunjungan ya. Jadi jumlah siswanya adalah 35 dan 18 untuk hari ke-6, baik siswa perempuan 35 dan laki-lakinya adalah 18. Jadi pokoknya kalau daerah tuh kita lihat dulu kecenderungannya gimana, baru nanti kita analisis lagi, oh kira-kira polanya seperti apa. Karena kalau kita hanya mencoba, oh pasti naik, atau plus 1, terus nanti plus 2, plus berapa gitu ya, itu nanti akan sulit. Jadi kita lihat kecenderungannya dulu. Karena memang kalau pola barisan atau deret ini tergantung dari yang membuat soal ya. Kita tidak bisa, oh pasti ada rumusnya. Itu tidak ada. Tidak seperti kita mengerjakan soal matematika biasa ya yang ada rumusnya atau deret aritmatika, deret geometri. Nah, kalau di sini deretnya ini memiliki pola dan polanya itu berbeda untuk setiap deretnya. Jadi yang perlu kalian pelajari adalah berlatih untuk mengenali polanya, berlatih dengan angka-angka yang misalnya 5, 10, 15, oh pasti berhubungan dengan angka 5 seperti itu. Ini adalah untuk pembahasan soal terakhir atau soal nomor 10 pada simulasi SNBT tahun 2024 ya. Jadi sekarang kita sudah membahas 20 soal ya total untuk simulasi dari SNBT 2023 dan SNBT 2024. Silahkan seperti biasa ya di akhir session kalian boleh bertanya adik-adik semua. Silahkan sekarang Mbak buka ya untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan saja. Siapa yang mau tanya coba untuk simulasi SNBT tahun 2023 dan 2024 ya khususnya untuk penalaran umum. Silahkan ada yang mau tanya tidak? Oh, tadi ini ada yang tanya nih, yang contohnya naik turun ya. Tadi ternyata ada yang tanya. Oke, dari chatnya ya di sini yang naik turun. Coba Mbak kasih contoh ya. Untuk pola yang naik turun tuh maksudnya gimana? Contoh. Nah, contohnya tuh gini. Misalnya di sini Mbak punya deret angka nih.
Nah, misalnya gini, yang diminta adalah deret selanjutnya, misalnya. Ini kan berarti angkanya turun lagi, naik, gitu ya. Naik, turun, naik lagi. Jadi angkanya itu sangat beragam. Sebenarnya kalau misalnya untuk angka-angka seperti ini, berarti kita harus melihat cara pertamanya ya, yang untuk memudahkan itu, karena tadi Mbak bilang nggak ada rumusnya, tapi kita bisa melihat dari kecenderungannya. Tadi ini bukan naik, bukan turun. Berarti nggak mungkin polanya satu, pertama. Kedua, kita itu kalau misal udah nggak pola satu, kita cek dulu pola dua. Pola dua itu berarti artinya kalau satu berarti pasangannya sama tiga. Kalau dua pasangannya berarti sama empat. Ini Mbak kasih warna merah. Nah, sorry. Sini. Nah, gini ya. Jadi kalau yang satu sama tiga. Terus tiga berarti sama empat. Gini. Kemudian yang lainnya, yang satunya gitu ya. Yang satunya berarti punya pola yang lain. Berarti kalau yang kedua pasangannya pasti sama 4. Kemudian lanjut gini. Berarti kita lihat di sini kecenderungannya apa? Oh, kalau ini baru kelihatan 120, 60, 30, 15. Berarti ini artinya dibagi dua. Ya enggak? Kecenderungannya. Atau boleh juga dikali setengah, boleh nggak Mbak dikali setengah? Ya boleh. Karena dikali setengah kan sama aja dibagi dua ya. Berarti di sini juga sama, makanya 120 berarti yang paling mungkin untuk melanjutkan polanya, ketika yang terakhir adalah 15 ya, berarti angka selanjutnya adalah dibagi dua lagi. Gitu. Berarti dibagi dua, oh berarti ini nanti dibagi dua, 15 dibagi dua, artinya angka atau deret setelahnya itu pasti di sini 7,5. Seperti itu. Jadi maksudnya yang naik turun itu berarti polanya bisa dua dalam satu deret. Bahkan ada yang tiga gitu ya. Nah, tapi caranya seperti itu. Kita reduksi terus gitu ya. Terus yang ini, satunya yang warna biru. Untuk yang 12 menjadi 23. Kalau dikali enggak ya. Ini paling mungkin berarti ditambah berapa? Tambah 11. Kemudian yang ini, kita lihat lagi. Ditambah 11 juga ternyata. Kemudian yang 34 menjadi 45 ditambah 11 lagi. Berarti yang paling mungkin untuk deret angka selanjutnya setelah 45 berarti adalah ditambah 11 juga. Ya enggak? Nah, ditambah 11 berarti 45 tambah 11 itu berarti adalah 56. Oh, berarti dua angka setelahnya untuk melengkapi deret tersebut adalah 7,5 dan 56. Tapi sebenarnya jarang sih ya kalau misalnya nanti pakainya adalah apa namanya desimal, biasanya itu pakainya pecahan gitu ya. Jadi kalau pecahan berarti 15 per 2, nanti 15 per 4 gitu. Seperti itu maksudnya ya. Gimana, Dek? Bisa dipahami nggak? Contoh untuk deretnya. Kebetulan tadi pas kita pelajari di soal UTBK-nya itu, yang SNBT 2023-2024, memang polanya satu ya, jadi belum nemuin yang polanya itu dua atau bahkan yang polanya tiga. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi tidak? Silahkan jika ada yang mau tanya. Coba Mbak tanya lagi. Untuk soal nomor dua yang mana? Mencegah tapi untuk pendukung bisa menjadi pengobatan itu bagaimana? Kita lihat ya, untuk nomor dua yang mana nih? Karena ada dua ya. Kita cek dulu yang ini. Mencegah. Hmm, kayaknya nomor dua yang 2023 ya, Dek? Atau yang mana? Ini ya, pendukung bisa menjadi pengobatan itu bagaimana? Kayaknya yang dimaksud adalah yang 2023 ya. Kita lihat lagi nih. Oh, yang pengobatan. Kenapa bisa untuk mendukung pengobatan ya?
di sini, nah kita lihat konteksnya kan yang diminta adalah simpulan yang paling didukung. Jadi kalau paling didukung itu beda sama yang pasti benar dan pasti salah ya. Kalau pasti benar pasti salah tuh harus tertulis di situ gitu ya. Di kalimatnya tuh jelas ada. Tapi kalau misalnya mungkin atau paling sesuai, paling tepat, paling didukung, itu berarti yang paling mendekati. Kita lihat di sini ya. Kalau misalnya banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan, ini berarti relate nggak dengan kalimat yang ada di nomor pernyataan kedua? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Mencegah kanker itu berarti apa? Kan kalau kanker itu, kalau misalnya kita pahami ya, berarti menderita kanker itu kan dia juga penyakitnya, sistemnya penyebaran ya. Mencegah kanker itu kan berarti bisa mencegah semakin parah. Yang namanya mencegah itu kan berarti supaya tidak semakin parah atau bisa untuk mengurangi. Ya enggak? Atau mempertahankan, atau setidaknya tidak menjadi lebih parah lagi dari sebelumnya. Jadi kalau di sini, banyak penderita kanker yang mencari buah mangga, ini berarti masih berkemungkinan besar, karena ternyata buah mangga itu kan berdasarkan penelitian, apalagi berdasarkan penelitian ya. Kadang juga kalau misalnya berdasarkan omongan aja, orang-orang, katanya ini bisa mengobati, nanti ikut-ikut gitu, diusahakan untuk memakan buah atau makanan tertentu seperti itu. Jadi kalau di sini ini berhubungan deh. Apalagi di sini penderita kanker, kecuali di situ kan mencegah kanker ya dan kadar kolesterol. Tapi bahasnya justru penyakit yang lain. Nah, itu yang tidak sesuai gitu. Jadi misalnya itu kan kanker, tapi bahasnya adalah penyakit misalnya gula darah misalnya. Itu kan sudah berbeda ya, berarti tidak berhubungan. Tapi kalau ini masih berhubungan, jadi masih paling mungkin. Apalagi kita lihat option yang lain, yang A harga mangga menjadi mahal, sedangkan di situ tidak berhubungan dengan harga sama sekali. Jadi udah pasti salah gitu. Kalau yang B jumlahnya, di situ juga tidak ada jumlah mangga harus berapa supaya mendapat khasiatnya tuh sama sekali tidak ada. Jadi itu benar-benar kemungkinan tapi yang masih jauh gitu. Kalau misalnya untuk yang C dan D itu paling dekat, paling sesuai. Jadi kalau kita bicara sesuai enggaknya, kadang kan ada, makanya tadi Mbak bilang, kadang semua option rasanya kayak bener gitu ya. Tapi kita harus cari yang paling tepat, yang paling sesuai, yang paling mungkin gitu. Karena kalau pasti benar ya jelas ada di bacaan. Tapi kalau paling didukung, pokoknya kalau ada kata paling gitu ya, kita harus mencari yang paling tepat gitu. Jadi at least atau minimal dia pasti harus berhubungan. Nggak mungkin kan nggak berhubungan tapi mendukung misalnya gitu ya. Terus kalau yang itu kenapa enggak? Benar ya, karena banyak produk kesehatan di atas itu tidak membahas produk kesehatan sama sekali. Jadi kalau di sini, nah penderita kanker, ini berarti merujuk ya, karena ada di kalimatnya. Disarankan agar dapat terhindar dari resiko penyakit tertentu. Nah kalau ini kan penyakit tertentu berarti merujuk kepada kanker dan kadar kolesterol. Tertentunya apa? Gitu kan? Ya berarti yang penting dia itu bisa mengobati untuk penyakit tertentu. Begitu. Kalau ini produk udah jelas salah ya, karena nggak ada bahas produk kesehatan sama sekali, harga juga enggak, dan jumlah juga enggak. Gitu. Gimana deh, bisa dipahami nggak? Oke, gitu ya. Jadi kalau untuk yang nomor dua ini memang kalau ada kata paling, makanya kalau kita belajar PU tuh biasanya benar-benar harus menalar ya. Karena kalau enggak itu rasanya semua jawaban kayak bisa jadi jawaban. Makanya sering banget gambling pasti antara A atau B, atau B atau E. Jadi biasanya ada dua option. Nah gitu. Tapi ya nggak apa-apa nanti kalau kita misalnya bahas lagi nanti pasti akan lebih jelas lagi ya karena banyak latihan soal itu nanti akan terbiasa untuk membedakan itu setiap kalimatnya. Oke? Ada yang mau tanya lagi tidak? Oke, sama-sama ya, Dek. Oke, clear banget. Wah, mantap ya. Berarti nanti jangan lupa join lagi kalau misalnya ada live lagi, live lagi. Ada Zoom lagi ya, jangan lupa untuk join dan ajak teman-teman lainnya. Nanti kalau ada les online, jangan lupa buat gabung di Sigma. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Oke?
Oke, karena belum ada yang mau tanya nih dan katanya udah clear banget, jadi mungkin hari ini kita sampai sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi kalau sama Mbak nanti bisa ketemu di PU atau ketika kita membahas kimia ya. Kemarin yang udah ikut kimia dan ikut PU dua-duanya, jangan lupa ya. Nanti ikut lagi di pertemuan berikutnya, oke? Oke, karena tidak ada yang mau tanya, Mbak tutup dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Mbak tutup dulu ya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Mbak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.